taubat yang pernah beliau sampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la taubata li taibin hatta yaghsila batnahu minal haram bi kasbihi. Bab tentang taubat ini Rasulullah menjelaskan pernah di dalam satu hadis yang lain, ada satu dosa manusia yang tidak pernah bisa dilakukan pertaubatannya hanya dengan mengucapkan syahadat dan istighfar. Tetapi pertaubatannya akan diterima oleh Allah jika dia menjalani satu proses yang disebutkan ini. Maka kata beliau adalah tidak sempurna taubat seorang yang mengaku bertaubat hingga dia membersihkan perutnya dari makanan yang haram dengan bekerja yang bagus, dengan hasil usaha yang halal untuk membersihkan isi perutnya. Apa artinya ini? Bahwa taubat seseorang belum dikatakan sempurna kalau masih perutnya terisi dari makanan-makanan yang sumbernya, yang zatnya, yang proses pendapatannya dari hal yang haram. Nah, sesuatu yang haram itu jelas, yang halal juga jelas, maka di antara keduanya adalah subhat. Kenal subhat? Yang abu-abu. Ini punya siapa? Tidak jelas. Tapi kondisinya tidak diakui oleh seseorang, juga tidak dibuang sampai pada tahap pembuangan, maka itu statusnya masih subhat. Contoh, nih, saya diberi oleh imam masjid ini, kemudian saya tinggalkan di pojok situ. Secara hukum ini punya siapa? Karena sudah diberikan ke saya, maka punya saya. Kemudian saya tinggalkan di situ tanpa ada pernyataan apapun. Apakah diberikan kepada seseorang atau untuk dibuang ke kotak sampah, maka statusnya adalah subhat. Maka siapapun yang ingin bertaubatnya, taubatnya diterima oleh Allah dengan benar, maka cara menyempurnakan taubatnya adalah jangan pernah makan dan minum apapun kecuali dari hasil kerjanya sendiri yang halal. Bukan hanya sekedar halal, tapi kerjaannya sendiri. Contoh, antum semua sebagai karyawan tidak pernah memakan apapun kecuali gaji yang pernah diberikan atau bonus yang didapatkan, maka proses pertaubatannya akan lebih cepat dan sempurna. Bagaimana kalau dapat tips? Tip itu hukumnya apa? Pak, Mas, tip itu hukumnya apa? Mubah. Subhat. Tips itu apabila ada aturannya di beberapa instansi atau beberapa korporasi mengatakan no tips, berarti hukumnya haram. Tapi kalau tips itu diberikan kepada seseorang yang memiliki reputasi, kapasitas, dan pencapaian yang bagus, karena nilai pencapaiannya, maka itu hukumnya apa? Mubah. Tetapi ada satu tips yang kayaknya boleh, tapi itu tidak boleh. Seorang pejabat, seorang petugas yang dipekerjakan, kemudian dengan diposisikan menentukan sesuatu, kebijakan sesuatu, kemudian dia dikasih tips, itu hukumnya makruh.
Kenapa dijadikan makruh? Karena pada saat seseorang ditempatkan di situ terus mengambil jasa lebih atau dapat fee lebih, andai kata dia tidak duduk di situ, apakah dia dapat? Tidak. Maka itu disebut makruh karena dikhawatirkan keputusannya, tindakannya akan terpengaruh. Contoh, ini contoh. Di rumah perumahan kompleks itu sudah punya satpam. Satpam punya gaji, tunjangan sampai ke asuransi. Kemudian dia dikasih tip. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena dengan adanya itu nanti memperlakukan warga yang telah membayar itu tidak akan pernah sama. Betul apa enggak? Yang tinggal di komplek mana orangnya? Katakan. Betul enggak? Maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan taubat seseorang itu, bersihkanlah perutmu dengan makanan yang halal hasil dari kerja tangannya sendiri. Keamanahan itu akan mempengaruhi apapun yang akan diperoleh. Maka kerja sendiri harus halal dan harus dilakukan dengan cara yang halal. Saya kerja sendiri, ngambil punya orang, kerja tangannya sendiri kan? Iya, tapi itu haram. Atau saya kerja sendiri, setiap mobil mau parkir, cepet atau gopek, atau sekarang berapa? 2000. Jeban kah? Terus orang itu enggak mau ngasih, kemudian marah dia. Akhirnya dia dengan terpaksa marah. Itu kerjaannya sendiri tapi haram. Maka tolong hati-hati yang sudah bekerja dengan tangannya sendiri, perhatikan kehalalan dan keharaman. Salah satu yang haram dilakukan oleh orang yang punya perjanjian kerja 6 jam atau 8 jam? 8 jam. Belum cukup 8 jam sudah istirahat. Atau di tengah-tengah jam kerja istirahat yang tidak ditentukan oleh perjanjiannya, maka itu hasilnya jadi haram. Karena itu korupsi apa? Satu waktu. Yang kedua korupsi produk. Jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Kalau akadnya jam sekian sampai jam sekian berada di lingkungan perusahaan ini, kemudian tidak mendapatkan perintah atau tugas khusus dari otoritas yang menjaga atau yang memberikan perintah di perusahaan, kemudian dia keluar dari perusahaan, itu sudah menyalahi amanah. Itu sudah berkhianat karena tempatnya sudah ditentukan, kecuali driver yang sudah disuruh ke sana dan kemari. Maka itu boleh keluar meninggalkan perusahaan. Ini yang harus dijaga. Akhir zaman ini semua orang kreatif punya pekerjaan dan bisa menghasilkan, tetapi kadang tidak hati-hati dengan status halal haramnya. Karena kehalalan itu statusnya yang pertama adalah zatnya sendiri atau barangnya yang sendiri. Yang kedua, hukumnya. Hukum itu barangnya halal. Karena tadi tidak jelas siapa yang punya, jadi apa? Makruh apa subhat? Subhat. Kemudian itu jelas punya orang itu, tapi tidak meminta izin. Dan kita tidak tahu dia mengizinkan apa tidak. Biasanya ini mohon maaf, teman-teman kalau lagi ngumpul di suatu tempat, ada yang bawa makanan, habis dimakan, dicicipi, terus ditaruh di meja. Langsung apa? Ikut apa namanya? Ngambil sedikit itu ikut apa namanya? Ikut nyicip.
tanpa izin, tanpa persetujuan, dan tanpa dipersilahkan, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya haram jika kita tahu atau antum tahu bahwa orangnya itu pelit dan tidak mengizinkan untuk diambil makanannya. Tapi kalau orangnya itu adalah pemurah, kemudian dia naruh makanan sembarangan, setelah dia cicipi kemudian antum ikut nyicipi, maka hukumnya jadi makruh. Kalau dia sudah pernah mengatakan makananku adalah makananmu, tetapi apabila makanan itu disentuh orang dia tidak mau lagi makan, maka itu jadi subhat. Ada orang yang minumannya dia tidak pernah mau disentuh oleh orang lain. Padahal satu botol besar baru diminum 3 teguk. Kemudian ada yang kesedak, langsung tiba-tiba sementara orangnya itu tidak pernah mau meminum bekas orang lain, maka hukumnya haram. Tidak boleh, Pak. Kecuali kalau orangnya terbiasa begini, sak botol rame-rame, sak gelas rame-rame, monggo silakan, itu masih dalam kategori mubah. Maka pastikan yang dimakan, yang diminum status barangnya halal, hukumnya halal, lalu prosesnya halal. Sampai nangkap binatang buruan berkaki 4, tertangkap dalam kondisi hidup-hidup, tidak disembelih, ambilkan palu atau sengatan listrik, taruh di otaknya, jedong, langsung dibelah. Zatnya halal, prosesnya haram. Hukumnya halal, prosesnya halal, tapi hukumnya halal, barangnya halal, tapi prosesnya haram. Maka tolong pesan Rasulullah ini, karena orang yang hidupnya masih berlumur dengan kesalahan, dengan penyimpangan, dan dia tidak bertaubat sampai dia mati, maka yang terjadi proses keluarnya roh susah. Yang pertama. Yang kedua, dia akan bertanggung jawab sampai di hadapan Allah jika itu hubungannya dengan hak orang lain. Jika yang dilakukan dosanya antara dia dengan Allah, Allah memberikan garansi semua dosa manusia kemungkinan diampuni kecuali satu. Apa itu? Kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa segalanya, tapi yang tidak diampuni oleh Allah adalah kecuali bertaubat. Kemudian saya sampaikan ada satu dosa yang tidak cukup dengan bertaubat, tidak cukup dengan istighfar, dan tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Apa itu? Dosa meninggalkan kewajiban kepada anak istri. Istrinya tidak dikasih nafkah, bercerai, kemudian anaknya pun tidak dikasih nafkah, maka dia akan dituntut oleh Allah di dunia. Yang pertama, rezekinya seret. Yang kedua, hidupnya menderita. Lalu yang ketiga, andai kata dia pun sukses secara finansial, maka hatinya tidak akan pernah tenang sampai dia mati. Maka tolong yang punya sejarah perjalanan hidup, ada anak yang terpisah karena perceraian, ikut ibunya, wajib membiayai sampai apa? Sampai mandiri menikah. Kalau wanita itu sampai dinikahkan, kalau laki-laki sampai mandiri. Begitu dia sudah bisa mandiri,
dalam artian monetize. Apapun yang dia lakukan bisa menghasilkan untuk kehidupannya sendiri, orang tua sudah cukup. Tapi kalau tidak dilakukan, maka yang terjadi dosanya, hidupnya susah, rezekinya seret. Yang ketiga, apa tadi? Ruhnya keluar susah. Yang terakhir, hidupnya tidak akan pernah tenang. Di dalam jiwanya akan selalu muncul rasa bersalah sepanjang hidupnya. Disuruh tenang bisa enggak? Kalau merasa bersalah disuruh tenang bisa enggak? Tidak bisa. Cirinya orang yang merasa bersalah dan tidak tenang di dalam hidupnya, akan ada satu jenis mimpi yang dialami berulang-ulang dan prosesnya, ceritanya yaitu itu saja. Itu cirinya yang menyebabkan seseorang sampai bangun terkejut, yang menjadikan sampai napasnya ngos-ngosan saat dia bangun. Itu semuanya gara-gara dosa yang belum ditaubati berkaitan dengan tanggung jawab. Kemudian pesan Rasulullah kepada Ali, ya Ali, idlam yakunil alimu takian dhallat mau'izatuhu ala qulubin nasi kama yudhillul qatru ala baydin na'ami was-soffa. Pesan Rasulullah, jika ada orang alim yang sudah tidak punya lagi rasa takwa, maka mau'idhahnya, pesennya, nasihatnya, ceramahnya tidak pernah meresap sampai kepada segenap manusia bagaikan tetesan air hujan yang jatuh di antara telur burung unta dan bebatuan yang licin. Artinya nasihatnya, ceramahnya, pengajiannya tidak berguna. Penyebabnya apa? Orang alim yang tidak punya rasa takwa. Ukurannya takwa apa? Nah, ini yang cukup unik. Takwa itu yang disampaikan di khutbah-khutbah Jumat, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Tapi yang ditekankan oleh Allah tanpa kompromi adalah meninggalkan dosa, meninggalkan pelanggaran. Tapi menjalankannya, perintah itu Allah memberikan 3 tingkatan. Yang pertama adalah ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah sekedar kemampuanmu. Jangan maksa dalam bertakwa. Apalagi sampai menyiksa diri, itu tidak boleh. Maka taat dan patuhlah kepada Allah mastata'tum, sekedar kemampuan. Yang kedua levelnya, wattaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kondisi. Kalau tadi sesuai kemampuan, ini sesuai kondisi. Lebih fleksibel mana? Lebih fleksibel sesuai kondisi. Maka kalau kondisinya sabar, jangan memaksakan sholat fardu sempurna. Yang diambil apa? Qasar, satunya jama. Kalau dikasih rukhsah keringanan, jangan sok-sokan kepada Allah. Walaupun sekarang fasilitasnya sudah mudah. Penerbangan mau sini ke Kalsel, mau ke Kaltara, hanya butuh berapa menit? Butuh berapa menit? Kurang dari 1 jam. Maka tetap jika jaraknya melebihi dari 98,6 km sudah boleh mengambil rukhsah dan jamaah. Maka perintah Allah untuk ittaqullaha haitsuma kuntum. Lalu yang ketiga,
ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini idealnya orang yang mukim, idealnya orang yang alim, idealnya orang yang sudah cukup semuanya. Pensiunan, direktur, tabungannya 1 T, halal semua asetnya banyak, apapun tidak perlu lagi nyari, silakan. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Perintahnya jalankan dan larangannya tinggalkan. Jika tidak mampu menjalankan perintahnya dengan kualitas terbaik, maka tinggalkanlah apapun yang dilarang dengan baik. Ini ada satu cerita. Ada seorang wali awal diangkat. Dia merasa perlente dengan membanggakan diri. Kemudian ditegur oleh Allah, ditunjukkan kepada seseorang yang perilakunya itu hanya tidur. Sholat 5 waktu dan selebihnya tidur. Dia tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya tanggung jawab apapun. Jadi itu kerjaannya. Lalu dia kaget dan bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hebatnya orang ini kok sampai kau jadikan dia wali? Apa istimewanya? Karena selama tidur dia meninggalkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hidung, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat otak, semua dia tinggalkan. Coba kalau sampai tidak tidur, buka Facebook, buka sosmed, TikTok, dan lain-lain. Pikirannya, matanya, telinganya, hatinya, semuanya terkontaminasi. Betul? Betul? Betul. Maka kalau tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan kualitas terbaik, ambil standar, tinggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mohon maaf, sekali sampai membuka televisi, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Yang iklan itu buka aurat. Auratnya perempuan mana? Kecuali batas muka sama telapak tangan. Itu kelihatan semuanya kecuali hal sensitif saja. Dosa enggak? Begitu ada lagu nyanyian, nyanyiannya mendesak, kemudian menjadikan sampean rileks nyaman. Dosa enggak? Dosa. Itu kalau televisi yang sifatnya public broadcasting. Kalau yang sifatnya individu broadcasting, ada di TikTok, ada di Reel, ada di mana lagi? YouTube, dan di mana lagi? Semua buka HP, dosa apa enggak? Nah, buang aja HP-nya. Jangan dibuang HP-nya, jangan banyak ditonton. Yang ditonton itu hanya yang baik-baik saja. Kalaupun terpaksa melihat itu, habis buka HP, istighfar 3 kali, syahadat, lalu doa kifaratul majelis. Hafal? Astagfirullahaladzim, aku beristighfar dari panca indraku. Astagfirullahaladzim, aku beristighfar dari pikiranku, istighfar dari hatiku. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, sadar bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang eksis kecuali semuanya eksistensinya Allah. Maka bersihkan itu semuanya. Setelah itu subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau orang tidak ngaji tidak akan pernah bisa melakukan itu. Betul apa enggak? Potensi-potensi mata kita, hati, telinga, hidung, mulut, sampai pikiran dan hati berdosa, melanggar aturan jika kontak dengan nih, setan gepeng. Apalagi setan gepengnya ada 2, yang satu buat kerjaan, yang satu buat gebetan, tambah banyak dosanya. Oleh karenanya pesan Rasulullah, tolong diingat, resikonya
meninggalkan tanggung jawab kepada istri dan anak yang membutuhkan nafkah kemudian ditinggalkan, maka Allah akan ambil jatah rezekinya, barokah rezekinya, dan proses pengambilan rezekinya jadi rumit. Kemudian pesan yang ketiga, ya Ali idza madha 'alal mu'minina arba'una subahan walam yujalisil ulama qasa qulubuhu wa jasara 'alal kabair li annal ilma hayatul qalbi. Perhatikan baik-baik, jika seorang mukmin melewati perjalanan hidupnya dalam 40 hari tidak pernah ketemu dengan seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, atau seorang guru, dan dia tidak mendapatkan nasihat, tidak pernah mendapatkan ilmu, tidak pernah upgrade selama 40 hari. Apa kata Rasulullah? Maka hatinya menjadi keras dan telah membangun jembatan menuju dosa-dosa. Maka untungnya orang ngaji itu duduk ini antara jam berapa sampai jam berapa tadi? Ini program rutin ini 1 jam sampai setengah jam. 1 jam duduknya itu lebih baik dari ibadah 40 hari 40 malam dan dijamin garansinya diterima oleh Allah. Dengan malam qiyamul lail, siangnya berpuasa dan mengerjakan fardu dan kewajibannya. Orang menuntut ilmu itu levelnya adalah fisabilillah level 1. Level berapa? 1. Maka siapapun, pesan Rasulullah, 40 hari tidak pernah menyimak pengajian, tidak pernah ketemu ulama, tidak pernah ketemu ustadz, tidak pernah ketemu guru untuk mendapatkan nasihat dan ilmu, maka dia telah membangun jembatan terhadap dosa-dosa berikutnya. Maka apa pesan beliau? Sempatkan. Karena beliau menjelaskan li'anal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu yang akan menghidupkan hati seperti menghidupkannya tubuh dengan air. Tumbuhan atau tubuh jasad kita itu kalau tidak dapat air seperti apa? Yang punya taman di depan itu 40 hari tidak disiram, jadi apa? Itulah sudah jiwanya. Maka beruntunglah kalau di suatu tempat di mana kita bekerja, di mana komunitas kita selalu ada pengajian. Sempatkan, jangan sampai 40 hari kosong. Punya majelis berapa kali sebulan? 4 kali, berarti lebih targetnya. 40 hari cuma sekali. Itu untuk menutup jembatan tadi supaya terputus. Paham? Maka tolong begitu pulang di rumah setelah kerja, ada kesempatan, ada waktu, dan ada majelis, ikuti pengajiannya. Walaupun hanya sekedar duduk saja. Paham tidak? Ngerti juga tidak, mengamalkan juga tidak bisa, tidak apa-apa. Itu sudah masuk dalam kapal. Jadi kalau kapalnya berlayar atau melakukan perjalanan sampai tidak dapat kursi, tidak dapat ranjang, atau tidak dapat kamar VIP, tidak apa-apa, tapi ikut. Akhirnya sampai ke tujuan. Ini pesan Rasulullah SAW yang dilakukan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagian terakhir, ya Ali, innallaha la yastahyi minal adzabi ghaniyin syarikin wa alimin fasikin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tidak malu-malu menimpakan siksa kepada orang kaya yang mencuri dan orang yang alim tapi fasik. Tahu fasik itu apa? Zalim tahu? Fasik apa? Fasik itu mencampur adukan
hal yang baik dan buruk pada satu jiwa. Gemar sedekah tapi nyuri, itu fasik. Mulutnya sering ngaji, membaca Al-Quran, zikir dan wirid, tapi ngomongin orang, itu fasik. Terus apa lagi? Sering puasa, tapi yang dimakan syubhat, makruh, haram, itu fasik. Allah akan turunkan azab kepada orang alim yang fasik. Dan Allah menurunkan azab orang yang sudah kaya tapi tetap mencuri. Apa azabnya? Yang pertama, dicabut barokah hidupnya. Yang kedua, anak turunnya tidak akan pernah menjadi orang solih, apalagi taat dan berbakti kepada orang tuanya. Mohon maaf, mereka-mereka yang sudah menduduki posisi jabatan yang gajinya, fasilitas tunjangannya lebih, tapi masih ngambil dari hal yang tidak halal, lihat anaknya. Ada yang nurut? Kalau itu nurut, berarti itu Allah memberikan hidayah yang lebih. Tetapi kebanyakan kondisinya, kalau bapaknya bekerja, sudah cukup gajinya di kisaran 25-40 juta, tapi juga masih mencuri, masih mengambil, masih korupsi, maka salah satu azabnya adalah diberi oleh Allah anak yang durhaka, istri yang membangkang, lalu hidupnya kehilangan berkah. Di masa tua panen penyakit yang disebut sebagai komplikasi. Mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kemudian menutup dengan syahadat dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mengingatkan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kerjaannya menjadi ibadah yang terjanjikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.